Sungguh indah namanya, sungguh dalam kasih-Nya, damai dalam firman-Nya, firman Yesus Kristus. Tak pernah ku ditinggalkan, setia merawatku. Tiada kecewa dengannya, manis lembut padaku. Sungguh indah namanya, sungguh dalam kasih-Nya, damai dalam firman-Nya, firman Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan saudaraku, kita sedang puji Tuhan di pastor kita saat ini untuk mendengarkan dan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Charles. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Ya, selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi. Bukannya, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Oh ya, baik. Baik, ya sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom, salam sehat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kita jumpa lagi di akhir bulan Juli. Ya, besok kita sudah memasuki bulan Agustus dan ini episode yang ke-199 ya, di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, sungguh indah nama Yesus. Kami selalu rindu memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menyambut segala kebaikan-Mu, mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Hati kami dipenuhi dengan sukacita yang penuh oleh karena Roh Kudus selalu mengingatkan kami
dan membangunkan kami di pagi hari untuk kami sama-sama bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau ya Allah kami yang baik. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama lagi pagi hari ini. Kami Bapa di surga, rindu terus ya Bapa supaya firman-Mu terus mengajar kami dan mendidik kami, supaya hubungan relasi kami dengan Tuhan kami, dengan Bapa di surga, semakin dikuatkan dan semakin bermakna. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara seiman kami yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut segala firman kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah terus mengangkat lagi bagian-bagian yang sangat penting dari tema yang besar kita tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Terkhusus kita sudah membicarakan firman Tuhan tentang pola hubungan kita yang berubah setelah Yesus Kristus mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan untuk pengampunan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bagian yang sangat penting kita mengerti dan kita pahami bersama, ya. Sekali lagi bahwa apa yang terjadi sesudah salib Kristus adalah bagaimana Allah menyatakan hubungan yang terbuka luas, ya, dengan kasih karunia-Nya. Allah menyatakan hubungan yang terbuka luas antara Allah dengan dunia yang berdosa, ya, dunia yang berada di bawah kutuk dan hukuman maut, dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah melalui kebaikan-Nya, yaitu yang dinyatakan atas pengorbanan dari Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, jadi kematian itu mengubah pola hubungan kita dengan Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan itu adalah belas kasihan Tuhan bagi kita. Amin. Ya, belas kasihan Tuhan kepada kita semuanya. Dan sekarang kita ya berada pada posisi di mana ya saat ini kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bagian yang sangat penting kita pahami dengan baik agar kita semakin mengerti bahwa pola relasi, model relasi kita dengan Allah saat ini, ya, bagaimana kita membangun hubungan yang akrab atau bergaul dengan Allah. Banyak juga ya Bapak Ibu Saudaraku yang berbicara tentang bergaul dengan Allah, ya, dengan ada juga buku-buku yang ditulis ya tentang bergaul dengan Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita melihat yang pertama di sini adalah bergaul dengan Allah adalah bahwa kita pertama-tama diputuskan hubungan kita, ya, yang disebut dengan apa yang dikatakan dengan pola kehidupan yang lama, supaya kita merdeka di dalam Kristus. Maka sekarang kita diberikan suatu pedoman,
ya suatu bimbingan, suatu arahan, pimpinan Tuhan, bagaimana kita ya saat ini Bapak Ibu Saudaraku membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang murni, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat lagi ya dari bagian Galatia pasal 5 ini, kita akan mendalami lagi saudara-saudaraku, ya. Saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasal 5 ini karena ini Bapak Ibu Saudara bagian yang sangat luar biasa, ya, mengajar kita untuk supaya tetap fokus kepada panggilan Tuhan saat ini, untuk kita sama-sama lebih mendalami lagi ya firman kebenaran kasih karunia-Nya. Bergaul dengan Allah adalah kita terbiasa dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita mengadaptasikan, membawa diri kita, membawa hati kita, ya, membawa pikiran kita untuk senantiasa diperbaharui oleh kebenarannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca sekali lagi ya Galatia pasal 5. Masih ya di ayat 1 saya masih membacakannya sampai ayatnya yang keempat. Ya. Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini di ayatnya yang keempat itu dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan ya kebenaran oleh hukum Taurat. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku kebenaran oleh hukum Taurat? Karena memang Allah pernah membangun hubungan relasi dengan manusia berdasarkan syarat-syarat daripada hukum Taurat. Hukum yang bersyarat jika kamu taat maka kamu akan diberkati. Jika kamu tidak taat maka kamu akan dikutuk, akan dihukum. Nah, itu pernah Allah melakukan pola hubungan. Pernah Allah melakukan pola relasi antara dirinya dengan manusia dengan cara bersyarat seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Allah ya menjalankan urusannya dengan manusia melalui sebuah bangsa pilihan namanya bangsa Israel. Tapi dengan pola hubungan jika maka, yaitu janji yang bersyarat itu, yang menuntut perbuatan-perbuatan manusia supaya sempurna itu, ternyata manusia itu gagal. Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel ya tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mereka banyak melanggar, mereka banyak menyangkal, mereka banyak menyimpang, dan mereka tidak taat kepada Allah ketika mereka hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, menuntut hukuman maut
kematian bagi setiap orang yang tidak melakukannya secara sempurna. Paulus telah mengatakan itu di Galatia pasal 3 ayat 10, sebab ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menebus manusia dari kutuk ini, dari kutuk hukum Taurat ini, mesti ada korban. Amin. Dan korban-korban yang pernah dipersembahkan oleh orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama itu tidak memadai, ya, tidak mencukupi untuk memulihkan hubungan dengan Allah, atas keretakan hubungan dengan Allah. Semua yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel, kurban-kurban hewan, darah yang ditumpahkan di zaman Perjanjian Lama itu tidak memadai untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Satu-satunya yang memadai, yang mencukupi, yang memuaskan hati Allah hanyalah kurban anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak Allah. Kurban tubuh dan darah yang tidak bercacat, ya, kurban tubuh Yesus Kristus dan darahnya yang kudus, yang suci, hanya itu yang dapat diperhitungkan sebagai kebenaran Allah untuk bisa memulihkan pola hubungan yang benar saat ini antara manusia dengan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita sudah berada di level itu. Ya, kita sudah berada di tingkat hubungan relasi yang disempurnakan oleh darah Yesus Kristus, disucikan hubungan kita dengan Allah sekarang sudah dipulihkan. Jadi kita lebih baik menyatakan ucapan syukur kita kepada Allah bahwa kita telah dilayakkan untuk melayani Dia. Amin. Daripada kita selalu bermohon-mohon, Tuhan layakkanlah kami, semacam ada keraguan di situ. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seolah-olah Tuhan belum menerima kita. Ya, atau selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada suatu pernyataan tersirat semacam keraguan. Ya, bukan kepastian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan yang demikian itu, keyakinan akan kepastian keselamatan itu harus kita terus perdalam, ya, dengan bergaul dengan Allah, yaitu akrab dengan firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana bergaul dengan Allah tapi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam firman-Nya? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, dengan bergaul dengan Allah berarti kita terbiasa. Amin. Kita terbiasa, ya, di telinga kita tidak asing. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendengarkan tentang keselamatan, oh iya, kita sudah mengerti. Ya, kita mendengarkan tentang pembenaran, pengudusan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang pahala, upah yang besar di surga, tentang penghakiman, tentang kedatangan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tentang rapture, pengangkatan di awan-awan, ya, Saudaraku, tentang rahasia yang dibukakan oleh Allah, tentang, ya, banyak hal yang dinyatakan oleh Allah di dalam kebenaran firman-Nya ini. Ya, kita harus terbiasa, ya, kita akrab dengan setiap kebenaran firman yang diajarkan kepada kita. Amin. Itu artinya bergaul dengan Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bergaul dengan Allah, ya, bukan berarti kita, ya, berdoa, menangis sejadi-jadinya,
Bapak Ibu Saudaraku, ya, menangis, menyanyi, menangis, ya, sedikit-sedikit menangis, dan seterusnya untuk memperlihatkan kita bergaul dengan Allah. Boleh Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita merenungi, ya, boleh kita merenungi, menyelami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi itu Bapak Ibu Saudaraku tidak selalu ditunjukkan karena orang menangis, ya, dan sedih, ya, apa-apa sedih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bergaul dengan Allah adalah kita akrab terbiasa, ya, dengan setiap kebenaran yang dinyatakan di dalam firman-Nya, sehingga hati kita digerakkan, ya, hati kita, ya, menjadi lebih peka, ya, Bapak Ibu Saudaraku, lebih tanggap terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita di dalam diri kita, di dalam hati kita sudah tertanam dalam-dalam, ya, setiap perkataan firman Allah yang ditujukan untuk kita sebagai tubuh Kristus saat ini, kita memahami itu dengan baik. Amin. Nah, sehingga kita bisa tergerak hati kita untuk kita bersikap bagaimana kita senantiasa, ya, menghormati, ya, Tuhan kita Yesus Kristus dengan memperlakukan firman-Nya sebagai bagian yang paling utama dalam hidup kita ini. Sebab iman timbul dari pendengaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita kembali lihat lagi ke Roma pasal 7. Ya, kemarin masih ada bagian yang sangat penting akan kita perdalam lagi di Roma pasalnya yang ke-7 ini. Ya, Roma pasal 7 yang menjelaskan tentang, ya, perubahan yang drastis 180 derajat berputar Bapak Ibu Saudaraku. Allah, ya, memutar pola hubungan kita saat ini dengan dirinya. Ya, pertama-tama dikatakan bahwa, ya, Allah, ya, dikatakan membebaskan kita, ya, dari kita. Saya akan membacakan dari ayatnya yang sekali lagi saya baca dari ayatnya yang pertama, ya, Roma pasal 7. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kita perhatikan di ayatnya yang keempat. Ini yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus dari ilustrasi kenyataan hubungan suami istri. Ya, kapan berakhir? Ya, dikatakan di situ jikalau salah satu sudah meninggal dunia. Nah, sekarang hubungannya dengan kita dengan hukum Taurat. Ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Jadi harus ada kematian terlebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku. Harus ada nyawa yang dikorbankan yang memadai untuk memutuskan hubungan kita dengan hukum Taurat. Pola hubungan yang lama itu harus diselesaikan. Karena hukum Taurat itu adalah kudus. Hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Allah. Tidak bisa begitu saja diabaikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perintah-perintah Allah itu harus dipenuhi, harus ditaati,
dan ditaati harus dengan sempurna. Harus ada korban nyawa, ya, yang menjadi, ya, tebusan, korban tebusan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk hukum Taurat itu. Jadi pertama-tama, Bapak Ibu Saudaraku, kita pahami dengan baik, tujuan daripada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib pertama-tama adalah untuk menyelesaikan persoalan hukum Taurat yang menuntut, ya, kesempurnaan dari manusia yang berdosa supaya manusia itu bisa dibebaskan dari hukuman. Dalam hal ini secara khusus ditujukan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, supaya mereka, bangsa Israel itu suatu saat bisa dipulihkan Allah lagi hubungannya dengan mereka. Kapan Bapak Ibu Saudaraku itu terjadi? Ketika Yesus Kristus nanti datang kedua kali ke bumi ini. Dia akan kembali kepada umatnya Israel, akan membebaskan mereka, akan menyelamatkan mereka. Dan itu sudah disampaikan di Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua, ya, yang besok dan hari-hari berikutnya akan lebih banyak juga saya jelaskan, bahwa kematian Yesus Kristus itu bertujuan untuk membebaskan kita, ya, dari segala dosa dan kesalahan kita, memerdekakan kita pertama-tama tadi dari hukum Taurat, dan juga, ya, yang kedua dari hukuman dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini sesuatu yang menarik, ilustrasi yang diberikan oleh Musa mengenai hubungan suami istri. Dikatakan, jikalau salah satu telah mati, telah meninggal dunia, maka ia bebas dari hukum yang mengikatnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, di sini dihubungkan dengan antara hukum Taurat dengan kita, bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat. Bagaimana caranya kita mati bagi hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita telah melakukannya dengan sempurna? Apakah kita telah melakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita dianggap telah memadai mati untuk menyelesaikan persoalan hukum Taurat? Tidak, bukan kita yang mati. Yesus Kristus yang mati mewakili kita semua. Amin. Yesus Kristus yang naik di atas kayu salib itu dengan segala kerelaan hatinya, dengan segala kerendahan hatinya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala kesempurnaannya, dia membawa diri kita. Amin. Dia membawa hidup kita. Ya, saudara-saudaraku, Yesus Kristus menyatakan dengan pengorbanannya, dengan kematiannya, hidup kita telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, yaitu hukuman maut. Sekarang kita telah berada di dalam alam kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan apa ini? Kemerdekaan secara rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dikatakan supaya kita menjadi milik orang lain. Ya, harus ada penebusan. Oleh karena apa? Karena kita disebut, ya, adalah orang-orang yang telah tertawan oleh kuasa dosa. Yang tertawan dikatakan kita dibeli dari pasar budak. Jadi dulu hidup kita adalah hidup di dalam perbudakan. Ya, perbudakan oleh hukum Taurat, perbudakan oleh kuasa dosa, dan upahnya adalah maut. Ya, itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2. Bahwa kamu dahulu telah mati, ya, oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti cara hidup penguasa kerajaan angkasa, dan kamu hidup di dalam pikiran yang sia-sia karena kamu mengikuti keinginan dunia ini.
Tetapi sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus Yesus, kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah, karena hidup kita telah dipulihkan, dan kita telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, sesudah Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita berbuah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, buah kebenaran kehidupan kita dengan Allah saat ini diperhitungkan adalah berdasarkan pola-pola hubungan yang baru ini. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya hubungan yang baru dengan Allah telah tiba. Hubungan yang merdeka dari dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hubungan yang merdeka dari belenggu dunia ini, bahwa hubungan kita saat ini adalah hubungan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, oleh karena Roh Kudus memampukan kita untuk bersikap yang benar, bersikap yang adil, dan bersikap yang layak di hadapan Allah. Oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayatnya yang keempat tadi, bahwa kita sekarang telah menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita mempunyai potensi untuk menyatakan kemerdekaan kita di dalam Kristus, melayani Dia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, dulu masa lalu kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, masa lalu kita, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Dan itu sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah perjalanan hidup yang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif di hadapan Allah, dan perjalanan kehidupan yang sia-sia. Tidak diperhitungkan oleh Allah apapun yang dilakukan oleh manusia itu atas nama perbuatan baik, karena itu ya dilakukan di luar daripada kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekarang hidup kita berbuah bagi Allah. Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkenan kepadanya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan motivasi yang benar. Amin. Motivasi karena kita ingin bersyukur kepadanya, motivasi dorongan karena kita ingin melayani Dia, motivasi dorongan yang tulus karena kita ingin membagikan kebenarannya kepada setiap orang, dan supaya semua orang merasakan, semua orang mengalami, supaya semua orang mendengar kabar baik tentang sukacita yang diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 6-nya dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bukan belum dibebaskan, telah dibebaskan. Itu artinya adalah ini adalah hubungan masa yang lalu. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Sebab kita telah mati bagi Dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, ya, mengurung kita, yang membelenggu kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Itu sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Sangat jelas sekali menggambarkan kemerdekaan kita di dalam Kristus saat ini adalah sungguh-sungguh kemerdekaan yang benar-benar kita alami karena
pengalaman bersama dengan Kristus oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita bebas berbuat dosa, supaya kita bebas menuruti keinginan daging, supaya kita bebas untuk berbuat jahat, supaya kita bebas untuk memperlakukan hidup kita, supaya kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itu dikatakan tadi, gambaran daripada suami istri tadi telah digambarkan. Kalau suaminya masih hidup, dikatakan dia menjadi istri daripada laki-laki lain, dikatakan bahwa dia dianggap berzinah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sudah menjadi milik Kristus seutuhnya. Maka kita akan fokus dan akan setia kepada Kristus saja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan setia kepada kasih karunia-Nya saja, dan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus taat kepada kehendak-Nya saja. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menaati Allah? Bagaimana kita menaati Yesus Kristus kalau kita hanya sedikit saja tahu tentang firman-Nya? Karena Allah menyatakan kehendak-Nya di dalam firman-Nya. Allah tidak bekerja tanpa firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus tidak bekerja di alam kegelapan. Ya, Roh Kudus tidak bekerja di luar daripada pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada gunanya sungguh-sungguh giat untuk Allah kalau tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergaulan kita dengan Allah, keakraban kita dengan Tuhan Yesus adalah berdasarkan pengertian kita kepada firman-Nya. Pengetahuan yang benar itulah yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk membuat kita menjadi lebih memahami seperti apa Allah begitu mengasihi hidup kita. Ya, bagaimana pengorbanannya kepada kita Bapak Ibu Saudara dan kepada semua orang, sehingga kita dibebaskan dari ketakutan, belenggu dari kekhawatiran, dari belenggu pikiran-pikiran yang lama, handicap yang membatasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengekspresikan kebebasan kita untuk melayani Tuhan. Kita dibebaskan dari ketakutan itu, digantikan dengan keberanian iman, digantikan dengan kebebasan roh kita dan jiwa kita untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan, tanpa harus dibatasi oleh situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Benar Bapak Ibu Saudaraku? Amin, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, jikalau kondisi-kondisi di dunia ini, keadaan-keadaan di dunia ini berubah-ubah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap mempunyai pengharapan yang tetap di dalam Tuhan. Amin. Toh kita mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus, dan di dalam Kristus kita tidak kehilangan apa-apa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini bisa saja kita kehilangan, kadang kita sakit, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kehilangan mungkin juga usaha, pekerjaan, atau apa yang kita lakukan belum seperti yang kita harapkan hasilnya, atau mungkin kita dirugikan oleh orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi di dalam Yesus Kristus kita tidak pernah mengalami kerugian. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kita selalu mengingat kebaikannya, kita selalu mengingat kasih-Nya, bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat sedikit lagi, dikatakan di situ di ayatnya yang ke-6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga sekarang kita melayani. Amin. Sekarang kita melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan lagi dalam keadaan lama
menurut hukum Taurat. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi supaya kita melayani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini saudaraku, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan karena motivasi kasih karunia. Tidak banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang mungkin melayani Tuhan karena dia di dalam keadaan takut atau di dalam kekhawatiran, atau karena dia, ya, quote unquote, berdagang dengan Allah. Bagaimana berdagang dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, supaya keinginan-keinginannya dipenuhi oleh Allah, maka dia mau memberikan dirinya melayani. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan motivasi hubungan yang merdeka dengan Allah. Kita melayani Tuhan Allah, kita melayani saudara seiman kita, kita memberitakan firman-Nya, kita melayani semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kita telah dimerdekakan dari, ya, kuasa dosa, dan sekarang kita diberikan kerelaan hati untuk memuliakan Tuhan kita tanpa paksaan, tanpa keberatan, dan tanpa ada unsur-unsur yang memaksa diri kita, tetapi itu kita lakukan berdasarkan kerelaan hati kita. Amin. Karena kita menyadari Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus telah rela berkorban bagi kita, Dia telah menyatakan kebaikannya bagi kita, dan sekarang kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Maka saudara-saudara dan saya diberikan suatu kapasitas, diberikan suatu kemampuan untuk melayani Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi, kembali ke Galatia pasal 5, itu dia katakan, karena itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, amin, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memegang teguh, ya, kebenaran, kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari hukum Taurat. Sekarang kita berpegang teguh kepada kebenaran yang lurus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Kita hidup di dalam kekudusan Kristus, dan selamanya saudara-saudara dan saya akan difungsikan oleh Roh Kudus, ya, melayani Tuhan dengan segala kebaikannya, dan kita dimampukan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Dan ini adalah, Bapak Ibu Saudaraku, suatu model hubungan yang penuh berkat dan damai sejahtera Tuhan yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah sebagai bagian kehidupan yang menjadi cerita yang indah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita kehidupan, pola hubungan yang benar dengan Allah adalah suatu jalan yang kita tempuh, ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi suatu jalan kehidupan yang penuh kenangan apabila kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu kedapatan, kita selalu didapati dengan penuh kesetiaan kepadanya dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan dengan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, ya, saudaraku, kita tetap bersemangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus maju bersama dan kita dorong setiap orang, setiap keluarga kita untuk selalu menaruh harap kepada Tuhan Yesus, dan kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, karena pola hubungan yang
bergaul dengan Allah yang penuh berkat ini, kita tidak mau lagi sedikit pun berpaling lagi, menyia-nyiakan hidup yang telah Tuhan tebus ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang menantikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian dan pengalaman hidup kita bersama, dan kita ajak mereka semuanya untuk bersama-sama menikmati persekutuan yang kudus di dalam Kristus Yesus, supaya semakin banyak orang yang mengalami damai sejahteranya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat, dan mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau menyingkirkan segala penghalang. Engkau membebaskan kami dari segala rintangan, sehingga kami mempunyai kekuatan yang besar. Kami dimampukan oleh Tuhan. Pada dasarnya kami adalah orang yang tidak mampu, tetapi oleh karena kemurahan hati-Mu, kami disanggupkan untuk selalu datang kepada firman kebenaran-Mu, membangun hubungan pergaulan yang akrab, yang kuat, yang kokoh, dan yang teguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bapa kami, Bapa Surgawi, dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau adalah kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran ini, supaya pola hubungan kami, hubungan pergaulan kami dengan Allah kami, senantiasa dinyatakan di dalam kasih yang sempurna, di dalam damai sejahtera-Mu, dan di dalam penuh pengharapan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan memberikan hati dengan rela. Kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Salam. Salam kudus, Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita jumpa lagi Bapak Ibu besok pagi ya. Terima kasih.